Pagi, kembali lagi bersama akun Persikola. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendaftaran untuk akun SSCASN untuk mencoba CPNS tahun 2021. Langsung saja kita langsung masuk ke Google, kita ketik SSCASN, langsung muncul nanti itu karena dia sudah banyak dicari orang. Langsung kita klik. Nah, inilah dia tampilannya untuk situs sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk membuat akun mungkin sudah sangat banyak di YouTube yang lain, channel yang lain mengenai pendaftaran. Namun kita akan coba di sini. Untuk pendaftaran di sini saja langsung buat akun. Nah, ini dia. Di sini untuk loginnya kalau sudah punya akun, tapi kalau belum punya akun di sini ada di sebelah atas kanan kita buat akun. Oke, dibuat akun ini di sini sudah ada untuk mengisi data-data seperti nomor KTP, kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir ini sesuai data-data kita sendiri. Ya, mungkin nggak usah saya praktekkan data-datanya karena sudah sangat banyak dan sederhana. Nomor handphone aktif, email aktif, dan captcha-nya. Kemudian dilanjutkan. Nanti tahap 2-nya ada dia untuk memasukkan foto. Diisi saja, ini sangat gampang. Saya tidak fokus ke arah situ, tapi saya ingin menunjukkan saja sedikit gambarannya. Kita kembali ke bagian portal mengenai formasi-formasi yang ingin penasaran. Mungkin untuk formasi daerah ini dari mana saya lihat, untuk formasi dari sini dari mana saya lihat, supaya tidak menunggu-nunggu kabar dari teman. Bisa kita lihat di sini saja. Kita bermain di sini, semua daerah sudah ada di sini, baik dia kementerian, kabupaten atau kota. Langsung kita cek di sini, ini dia daftar instansi yang membuka pendaftaran. Kita cek di sini. Kita tunggu dia, karena ini langsung saya record tanpa saya edit atau potong nanti ya, supaya lebih sederhana. Ini dia, kita tampilkan dia sebanyak 100 ya. Nah, di sini dia kita pilih aja. Langsung di sini pengumumannya sudah ada. Misalnya saya ingin melihat daerah, misalnya daerah kementerian ini ya, daerah misalnya Simalungun. Nah, Simalungun di sini yang ada formasinya jenisnya hanya P3K guru, CPNS tidak ada, P3K non guru tidak ada. Jadi kita lihat, klik aja di sini, langsung nanti dia keluar untuk pengumumannya. Kita tunggu sampai sini. Kalau mau ingin download, ingin berbagi sama temannya bisa. Kalau rajin ya, ingin berbagi, download di semua ya. Kita tinggal share. Cuman kalau ingin melihat saja untuk dirinya masing-masing supaya tidak menunggu dari informasi dari teman-temannya, di sini sudah ada dia. Ini dia misalnya dari Bupati Simalungun. Ini dia jenis formasinya ada, syarat-syaratnya ada. Saya scroll ke bawah saja langsung. Kemudian ini dia. Nah, ini dia jenis-jenisnya. Sudah lengkap di sini. Nama SD-nya, nama SMP-nya. Nah, itu dia. Kemudian kembali ke sini, misalnya mau ingin cari kementerian. Kementerian ya, karena kalau ini kan untuk guru semua yang sudah terdata di Dapodi katanya. Jadi kalau jurusan saya itu misalnya hukum, kementerian banyak ya, kementerian di daerah juga ada, karena dia kalau CPNS yang sudah saya lihat untuk daerah-daerah kota dan kabupaten itu yang ada itu untuk CPNS-nya itu di kesehatan dan di bagian tekniknya ya. Itu dia. Seperti staf-stafnya lah, seperti itu. Ini dia kementerian. Misalnya saya ingin melihat kementerian perdagangan ya, saya lihat ini perdagangan. Ini dia kementerian perdagangan. Nah, ini dia. Kita lihat langsung pengumuman, kita lihat pengumumannya, kita ketik. Nah, ini kita lihat selengkapnya ya, karena akan kita lihat dia pengumuman untuk Kementerian Perdagangan. Nah, ini dia untuk
pengumuman seleksi CPNS-nya, format surat lamaran, surat pernyataan ada, biasa lah ya. Karena untuk di setiap daerah atau di bagian mana saja ada dia format untuk buat tulis surat lamaran. Nah, ini dia ada, lengkap dia semua di sini. Jadi kita nggak usah panik, tidak dapat informasi atau menunggu informasi dari teman, kita mencari sendiri saja karena kita harus aktif. Nah, ini dia semua ada. Saya langsung lihat ke bagian formasi-formasinya saja karena syarat dan cara-caranya itu hampir sama semua, tapi perlu juga kita baca nanti bila kita sudah dapat jurusan kita, karena kita kan fokus untuk mencari jurusan kita dulu, karena kita tidak tahu di satu jenis ini daerah atau kementerian apa jenis-jenisnya, ya kan. Kita lihat jurusan dulu, capek kita mencari jurusan kita tidak ada. Nah, ini dia misalnya, saya kecilin. Nah, ini dia misalnya dia jurusan S1 fisika, di sini ada dia yang dibutuhkan satu, semua ada lengkap ya. Yang D3 juga ada di sini, yang D3 S1 ini D3 bagian teknik informatika, di sini banyak semua. Yang bagian ekonomi semua banyak di sini. Kemudian misalnya yang jalur SMA mana, ini sini saya sudah ada lihat beberapa yang sudah saya cek di bagian, biasanya itu bagian ini ya, bagian hukum ya dan HAM ya, untuk bagian SMA-nya yang di lapas dan yang di imigrasi. Itu dia syaratnya itu di SLTA sederajat. Jadi yang bagi-bagi teman-teman yang menggunakan ijazah SMA-nya juga bisa. Misalnya jurusan keguruan atau apa tidak ada di CPNS harus P3K, sedangkan dia tidak bekerja di satu sekolah gitu kan. Jadi tidak terdaftar di Dapodik, ya coba di jalur SMA saja. Karena semua kesempatan harus kita coba ya. Kita lihat langsung di sini pengumuman, kemudian langsung pengumuman CPNS, itu dia. Alokasinya juga ada, segala macam lengkap semua di sini. Jadi langsung saja kita cek. Intinya dari sini kita jangan menunggu informasi dari teman dulu ya. Jangan nunggu informasi-informasi dari teman, langsung kita aja yang mencari. Bila ada waktu, karena kita pendaftarannya sampai tanggal 21, kita masih bisa ada waktu untuk melihat-lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini informasinya, ini dia yang saya bilang SLTA sederajat, ini dia. Pemeriksa keimigrasian ada di sini yang dibutuhkan 75 pria, wanita 15. Kemudian penjaga tahanan paling banyak ya, biasa setiap tahun itu penjaga tahanan itu sipir itu banyak ya. Nah, inilah dia. Jadi inilah dia untuk mencek-cek semua pengumuman, formasi-formasinya, semua lengkap. Jadi kalau yang belum keluar berarti belum dimasukkan, belum buka. Karena di sini ada belum dibuka pendaftaran, artinya tidak ada pengumuman, belum keluar. Nah, yang P3K non guru ada semua di sini. Jadi itu informasi untuk saat ini. Nanti jika ada perkembangan, masalahnya mungkin untuk pengisian yang kedua setelah sudah ada akun, mungkin pilihannya hanya dua, yaitu CPNS dan P3K non guru. Nah, di situ memang belum keluar, jadi harap bersabar saja bagi yang guru-guru yang honor, jangan terburu-buru memilih, karena kita kan kalau P3K guru itu yang honor itu ya harus P3K guru. Jadi nanti dipilih hanya itu. Jadi karena belum keluar dia di tahap 2 nanti pengisian data, jadi sabar aja menunggu karena dia sampai tanggal 21. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi kalau ini bermanfaat, mungkin juga sama saudara atau teman-teman, coba dibagikan, di like, komen jika ada permintaan, kemudian di subscribe. Barangkali ada informasi supaya secepatnya dapat pemberitahuan di handphonenya atau di laptopnya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.